Ya, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tidak terasa pada hari ini, hari yang terakhir dalam bulan Juli yang Tuhan berkatkan kepada kita. Kita bersyukur, kita menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur dan penuh dengan sukacita dalam penyertaan Tuhan. Kami menyapa saudara sekalian yang bersukacita pada hari ini untuk hari kelahiran dan peringatan hari pernikahan. Kami berdoa dan secara khusus memohon kepada Tuhan untuk berkat dan karunia-Nya, memberikan umur panjang, kesehatan, serta kebahagiaan. Tak lupa juga kami menyapa saudara yang sedang bergumul hari ini oleh karena sakit penyakit dan oleh berbagai hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, bahkan oleh berbagai hal yang membuat kita takut, gundah gulana. Biarlah Tuhan yang senantiasa menumpangkan tangannya yang maha kudus memberkati kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang saya kasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Habakuk, pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Dan topik dari firman Tuhan hari ini saya ambil, ketika keamanan dan kenyamanan sulit ditemukan. Ketika keamanan dan kenyamanan sulit ditemukan. Sahabat, kitab Habakuk ditulis untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang keadilan dan penghakiman. Ketika perbuatan tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan, keadilan menjadi barang yang langka, pikiran menjadi pandu kita, kasih menjadi semu, kamuflase, hidup yang berpura-pura, munafik, hidup yang memberhalakan harta, kedudukan, jabatan, akhir-akhir ini dipertontonkan tanpa malu. Namun kerinduan untuk sebuah perubahan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah bisa lenyap. Doa diiringi tangis terjawab sudah ketika Tuhan memberitahukan kepada kita di mana Dia berada. Dia ada di dalam bait-Nya yang kudus, dan dari sana akan terpancar cahaya untuk menerangi kegelapan dunia ini. Dunia yang dijadikannya indah tidak akan berakhir sirna, namun akan mengalami perubahan, dan pasti akan mengalami perubahan yang bertransformasi ke arah yang lebih baik. Siapa yang akan merubahnya? Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, setiap orang yang dipilih oleh Tuhan untuk datang ke bait-Nya yang kudus dan berdiam di dalamnya, yang datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan sebagai pandunya, datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan sebagai nahoda hidup kita. Dan firman-Nya setiap saat dan setiap waktu kita jadikan sebagai kompas menuntun arah pandang kita, menuntun arah jalan kita. Sehingga sekalipun banyak hal-hal yang mengombang-ambingkan, banyak rupa-rupa dunia yang mencoba untuk mengombang-ambingkan, mengalihkan sudut pandang kita, tapi oleh firman Tuhan sebagai kompas hidup kita, Tuhan sebagai nahoda hidup kita, kita tidak akan diombang-ambingkan. Wajah kita,
sudut pandang kita, hati kita, pikiran kita, bahkan iman kita akan senantiasa menengadah kehadiran Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendiri. Jika Tuhan sudah menyatakan bahwa di sini Dia ada dan tinggallah bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan memenuhimu dengan kuasa Roh Kudus untuk memberangkatkanmu, memperbaiki banyak hal di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah carut marutnya dunia ini. Mari sahabat, kita bersedia dipilih dan dituntun serta dipenuhi oleh Tuhan menjadi agen-agen pembaharuan dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah dan satu-satunya sumber hidup kami. Engkau sudah menyatakan dirimu ada di tengah-tengah kami. Tinggal bagaimana kami akan hidup, merendahkan diri dan membenamkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika Engkau mengutus kami ke tengah dunia ini, kami tidak ragu untuk menyatakan kemuliaan, menyampaikan kabar baik dan sukacita, sehingga perubahan demi perubahan nyata dan boleh kami saksikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.